Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah mandiri Sekolah Minggu GKE Yerusalem. Yeay, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap kabarnya baik-baik semua dan sehat semua. Masih semangat gak nih ibadah sekolah minggu adik-adik semua yang berada di rumah? Masih semangat dong Kak Tosa. Oke, nah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini puji-pujiannya akan dipandu oleh Kak Yoska, Kak Tosa, dan Kak Jovi. Oke, untuk menambah semangatnya adik-adik yang ada di rumah, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami datang Tuhan Yesus ke hadirat-Mu yang kudus. Kami anak-anak-Mu mau datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang berada di rumah, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sinta, kita angkat satu buah pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Doa tiap hari kalau
Shalom, apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak yakin kabarnya pasti luar biasa. Baiklah adik-adik semua, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama di rumah kami masing-masing berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di rumah kami, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, dan pada saat ini kami bersukacita Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus bukakan hati, pikiran, dan telinga kami. Biarlah apa yang kami lihat, apa yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun perjalanan ibadah ini, biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan turun atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya? Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Yang sudah, katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin untuk firman Tuhan. Baik adik-adik semua, tema kita pada hari ini yaitu kebebasan hidup dalam bertindak. Oke, adik-adik semua, kita baca sekali lagi ya. Kebebasan hidup dalam bertindak. Oke, arti dari tema kita pada hari ini adalah kita harus berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Oke, adik-adik semua, sekarang ini zaman lebih modern dan lebih maju ya adik-adik ya. Contohnya, kakak punya ini ya. Treng, kakak punya yang namanya handphone, atau yang sering kita bilang ini adalah HP. Oke, adik-adik pasti punya handphone ya. Ada yang punya atau ada yang masih pinjam dan orang tuanya, no problem. Baik, HP ini di zaman sekarang sangat diperlukan, baik itu dalam dunia bisnis maupun sekolah dan lain sebagainya. Oke, HP di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menggunakan HP. Oke, semuanya? Terutama di zaman sekarang ini, yaitu pandemi virus corona, semua adik-adik yang ada di seluruh dunia belajar online atau daring menggunakan HP. Ya kan? Adik-adik yang sekolah minggu pasti juga daring menggunakan handphone kan? Nah, sama orang kuliah, orang kerja, apapun itu mereka semua menggunakan HP karena sekarang masih social distancing. Oke, baiklah adik-adik, HP berguna untuk hal-hal yang positif ya, dan juga HP ternyata juga bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Oke, adik-adik, yang Tuhan mau dari kita adalah menggunakan handphone secara positif ya. Karena apa? Karena yang positif itu adalah hal yang berguna. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Oke, adik-adik, contoh yang tidak berguna itu apa? Nah, contohnya kita menggunakan handphone dengan lupa waktu. Contohnya nih, kita bermain game di HP atau media sosial. Contohnya adik-adik main game PUBG, Mobile Legends, Chess Rush, atau banyak lagi game yang sangat seru pastinya. Atau adik-adik buka media sosial, contohnya kayak Instagram, Facebook, atau TikTok kan, sampai YouTube atau lain sebagainya. Oke adik-adik, kalian buka media sosial sampai-sampai kalian lupa waktu, lupa untuk bantu orang tua, lupa untuk belajar, sampai-sampai lupa untuk membaca firman Tuhan. Itu salah ya adik-adik. Itu artinya adik-adik sudah melakukan hal yang tidak berguna sampai adik-adik lupa waktu. Baik adik-adik, Tuhan telah
memberikan firman-Nya di Alkitab bahwa kita boleh punya HP, boleh, tapi jangan sampai kita melakukan hal yang tidak berguna. Itu salah ya adik-adik, karena itu kalau kita sampai lupa waktu dengan bermain handphone, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kakak sarankan adik-adik boleh pegang handphone atau menggunakan handphone, tapi untuk hal yang positif, jangan sampai berlebihan. Baik, selanjutnya kakak yakin adik-adik semua pasti punya teman, baik itu teman yang ada di sekolah minggu atau ada di sekolah, di rumah, atau saudara-saudara kita. Pasti banyak teman ya adik-adik ya, dimanapun teman-teman kita berada. Dan kakak yakin pasti ketika adik-adik bermain sama teman-teman, main boneka, main tiktokan, instagraman, atau apapun itu, memang sangat asik dan sangat menyenangkan, seru lagi. Kakak juga pernah ya seperti adik-adik. Dan ketika kita bermain itu, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bermain. Tuhan gak ada bilang nih di Alkitab, kalian gak boleh bermain. Gak ada. Dan itu memberikan kita kebebasan untuk bisa bermain, untuk bisa menggunakan handphone yang modern-modern sekarang, tapi dalam batas yang wajar, jangan terlalu berlebihan. Ingat, segala sesuatu itu harus berguna sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kakak mau cerita nih sama adik-adik, ketika kita lagi seru-serunya nih bermain, apakah adik-adik tahu ketika kita sedang bermain, kita juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita menyakiti hati teman kita ataupun orang lain. Jangan sampai juga kita merendahkan teman kita, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Contoh yang tidak baik itu seperti kita berbicara tidak sopan dengan teman kita, berbicara kasar, atau kita sampai berkelahi dengan teman kita, atau sampai kita ketika teman kita atau kita sedang makan ciki-ciki kayak gitu, setelah selesai ibadah sekolah minggu, terus ada teman kita pelit. Gak boleh gitu ya adik-adik, itu tidak boleh. Dan itu adalah perbuatan yang salah. Baiklah adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Sehingga kita, anak-anak Tuhan Yesus, harus mengasihi sesama kita, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jadi adik-adik, ketika kita sedang bermain, kita harus bertindak hati-hati ya. Kita harus menjadi berkat untuk orang terdekat kita dan untuk semua orang. Bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman kita, atau kita juga bisa menjadi berguna untuk orang lain, atau enggak misalnya untuk orang tua kita. Contohnya ketika kita sedang santai, kita bisa bantu mamah cuci piring, atau kita bisa bantu mamah masak, walaupun cuma potong-potong atau cicip-cicip doang, nggak apa-apa. Yang penting bisa bantu orang tua, dan apa yang kita perbuat, hal yang baik itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terutama kakak mau kasih nasihat nih untuk adik-adik yang punya talenta. Tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua punya talenta yang berbeda-beda ya. Ada yang akademik atau ada yang non-akademik. Contohnya ada teman-teman yang pintar belajar, nilainya bagus terus. Jangan pernah kasih contekan buat teman-temannya ya, karena itu adalah perbuatan yang salah. Yang benar itu adalah kita bisa berguna bagi teman kita. Bergunanya bukan karena kita kasih contekan, tapi berguna ketika kita mengajarkan dia supaya dia mengerti, itu baru berguna. Oke, terutama juga untuk teman-teman yang punya bakat di non-akademik, contohnya bisa bernyanyi, atau menari, atau bermain musik. Nah, jadi adik-adik, ketika kita melihat teman kita memuji nama Tuhan tapi suaranya kayak gitu, jangan diketawain, malahan direndahkan, itu tidak boleh ya. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita, jangan sampai kita tinggi hati atau tinggi diri dan sampai-sampai kita merendahkan orang lain, itu jangan sampai. Malahan kita ajar teman kita bernyanyi yang bagus, bermain alat musik yang bagus, menari yang bagus. Seperti itu ya adik-adik. Kita harus berguna bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain, supaya nama Tuhan Allah kita dipuji dan dimuliakan. Baiklah adik-adik semua, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa semua orang di dunia ini diberikan kebebasan hidup dari Tuhan. Namun kita harus bertindak untuk perbuatan yang baik ya, dan berhati-hati sebelum kita berbuat atau melakukan sesuatu. Kebebasan hidup yang diberikan Tuhan harus kita gunakan sebaik mungkin
supaya kebebasan hidup kita itu berguna dan membangun untuk diri kita sendiri, orang lain, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adikku, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang baik, menjadi berkat untuk semua orang, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik semua, untuk adik-adik yang kelas balita sampai kelas kecil, tugasnya adalah minta tolong bantu orang tuanya ya, memvideokan anaknya sedang menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya misalnya dia bisa membantu orang tua saat memasak, atau membantu orang lain, atau ketika makan bisa kasih temannya, kayak gitu ya. Karena kita harus mengajarkan anak-anak kecil kita ini bagaimana untuk mengasihi sesama dan bisa tahu bagaimana cara menjadi berkat bagi orang lain. Mohon untuk orang tua supaya bisa mengajarkan arti kasih kepada anak kecilnya. Dan untuk adik-adik yang kelas tengah sampai kelas besar, tolong adik-adik menghafal ayat Alkitab yang kita baca tadi, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 23, kemudian divideokan. Jadi tugas-tugas videonya tadi silakan adik-adik upload di grup SHM GKI Yerusalem. Kakak tunggu sampai nanti malam ya, supaya bisa kakak buatkan video kreativitasnya biar masuk YouTube dan Instagram. Oke. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri sesi pemberitaan firman Tuhan. Baiklah, kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengaruniakan kebebasan hidup kepada kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar kebebasan hidup kami dapat berguna, membangun, dan menjadi berkat untuk semua orang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami ini Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah dalam tumbuh kembang mereka Tuhan selalu menyertainya, sehingga anak-anak kami ini bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk orang tua, para anak-anak kami ini Bapa, dan Tuhan Yesus juga berikan kesehatan, kekuatan, supaya dalam statusnya sebagai orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya bagaimana firman Tuhan, sehingga anaknya nanti bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan juga bagi mereka, supaya anak-anak dalam masa pandemi ini selalu disuplai dalam kerohaniannya ya Bapa, supaya anak-anak selalu tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Yesus yang baik. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh hadir lagi ibadah minggu depan, ibadah sekolah hari Minggu. Biarlah Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oh ya Kak Yoska, habis ini kita ngapain lagi ya? Ngapain ya Kak Rosa? Wah, sepertinya rangkaian ibadah kita telah berakhir nih Kak Rosa. Kita harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, tidak terasa ya Kak. Tapi jangan khawatir Kak Rosa, Kak Jovi, karena minggu depan kita akan kembali beribadah bersama melalui kanal YouTube ini.
Hore, oke deh Kak Yaska. Ya. Untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada minggu pagi hari ini, Kakak Tosa, Kak Yaska, dan Kak Jovi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudulkan Yesus Kekasih Jiwaku. Tetapi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya, jangan pada lesu. Musik Kak Jovi.